Welcome back to my YouTube channel. Waduh, jadi kawan-kawan, dalam beberapa hari ke depan aku bakalan buat vlog menarik tentang perjalanan aku bersama Alan. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe karena harus dapat notifikasi video vlog kami dalam beberapa waktu ke depan. Oke, jadi maunya aku buat opening ini di Banda Aceh karena semalam nggak sempat lagi buat opening di Banda Aceh. Masa baru siap pesan sate di Pasir ya semalam. Ya pesan sate aja udah dijemput sama mobil, jadi makan harus buru-buru. Cepat Win habisin Win cepat Win habisin Win. Antar lu dari sana. Ya dadah. Kalau mau Alan ya, antar lu. Mana nih? Iya. Oke Beb, sebelum abang berangkat, gimana nih abang boleh minta izin sama Bibi? Apa yang harus abang buat? Ke Bibi main-main. Habis itu? Beli jajan. Habis itu beli apa lagi? Beli susu dengan bambang dengan agar-agar dengan karet. Oke, banyak lagi ya. Siap beli jajan-jajan tuh boleh pergi Bang Winan? Boleh. Oke, cium dulu, kiss lo. Kenapa? Mantap Pak. Duduk lu wawancara. Baru pulang dari Takengon bos. Dingin. Jadi kau bawa 2 tas? 2 tas lah. Karena aku bakalan lama keliling-keliling di hati dia Pak. Akhirnya Pak Alan setelah Gatai Tapak dan Jak Sabe Wasiat versi air terjun apa namanya? Seruli. Seruli kita berangkat lagi ya. Sekarang kita mau kemana Pak Alan? Kita sekarang mau Iya, nggak apa-apa Pak. sekarang mau ke Gedung Kura-Kura. Waduh. Ada yang tahu di mana? Di mana tuh Pak? Jakarta. Siap. Berarti kita mau ke Jakarta Pak. Kalau dulu jalan-jalannya kita ke gunung. Sekarang kita jalan-jalan semi gunung. Wah, gunung Tapi di yang kota. dibuat kayak gitu ya, gedung kayak gini ya. Gunung kora-kora gitu. Kura-Kura. Seperti apa kelanjutannya? Katanya mau tidur. Katanya mau tidur. Ya udah tidur lah. Masih sini aja lah. Lihat sini dulu, woy. Vlog perjalanan kami nih. Satu lagi nampak nih. Oh, makasih ya. Alhamdulillah. Sikling gua tinggal. Alan, kita nyaris terlambat bos. Udah boarding. tapi ini jalannya kok cepat ya. Kalau bisa lari Pak. Aku nggak ada yang rekam. Ini apa ya Pak? Dan kita ternyata masih aman karena masih pada ngantri man. Antri. Budaya kan mengantri ya. Dan kalau udah di sini Pak, kita jalan nyantai aja ya Pak. Karena kan kalau bisa di sini udah aman berarti ya, nggak akan ditinggal sama pesawat. Cuman tadi perjalanan tadi agak sedikit menegangkan. Karena kita telat nyampe busnya. Gara-gara Win. Kalau gara-gara supir ya Pak. Tidur lah. Udah mau tidur. Bangun Pak. Sekarang kita menuju makanan bersama. Kita sarapan di jadi nasi bumbu chicken. Ayamnya kayak rasa sate Padang. Apa Win? Kira rasa sate Padang. Apa? Sate Padang ya. Minum apa? Kopi. Di mana-mana kopi. Walaupun di atas 3.800 Di atas permukaan air.
kopi kok, tenang aja. Konsisten mas, dia gitu. Kalau aku susu. Kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kirain dari pagi nggak bakal nyampe lagi ke Jakarta. Memang kita berangkatnya dengan agak sedikit telat, tapi ya, akhirnya sampai juga. Kita bisa nginjak kaki di terminal yang digadang-gadang terminal terbaik yang ada di Indonesia. Aceh pak. Aceh coming soon. Ya emang kalau misalnya kuliah bagus ya emang, karena emang arsitekturnya juga bagus. Habis itu TV LED-nya gede-gede anjir. Ultimate bro. Wallpaper-nya juga bagus nih. Dan setelah ganti pakaian kita sekarang mau ke Mana? Ayo. Gedung Senayan. Seperti mahasiswa pada 98 ya. Nah itu gedung Senayan. Gedung. Tapi kami versi naik liftnya, nggak sanggup bagi manjat-manjat. Welcome back to my YouTube channel. Aduh. Jadi kawan-kawan yang udah ngeliat perjalanan saya bersama Alan, nah sekarang saya udah sampai kepada tujuannya. Dan di sini saya lagi di kantor DPR RI. Apa kabar? Kabar baik. Kapan nyampe ke Jakarta? Tadi pagi Pak. Alhamdulillah. Setelah dengan kemacetan ibu kota, kira saya sini agak sedikit senang bisa Itu masih ngantuk nggak? sedikit Bang. Alhamdulillah. Tapi yang penting hari ini udah sampai ke rumah raya, Iya. ya kan? Bang, jadi ini saya sebagai netizen ya Bang, Oke. bertanya-tanya dengan kantor semewah ini ya, yang biasa di citra-citra anggota DPR itu kan dibilang asik tidur di kantor. Ya kenapa? Hal tersebut memudahkan mobilisasi orang dan atau perpindahan barang dari satu negara ke negara lain. Jadi waktu rakyat tidur. Sehingga kemajuan tersebut. Sekarang boleh nggak Bang jelasin di vlog ini Iya. sebenarnya apa nih kinerja dan atau kerjanya dari DPR sendiri itu? Ya tentu terima kasih ya hari ini ya kamu udah lihat sendiri bagaimana kebetulan hari ini pas Awin datang adalah hari terakhir masa persidangan, jadi hari penutupan sidang, ya kan? Karena sebentar lagi kan mulai besok reses. Reses ini di saat anggota DPR-nya adalah kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Kita lihat misalnya hari ini paripurna masih banyak kursi yang kosong, kan? Nah, memang kursi yang kosong bukan males, ya, karena kebetulan hari ini kan udah memang tahun politik ya. Sebagian teman-teman ada yang sudah kunjungan dapil, kunjungan daerah, dan semua mempersiapkan diri dengan luar biasanya mengambil hati rakyat supaya bisa terpilih kembali di 2019 ya kan. Oke, kemudian di sini kan jadi kan ada tuh tahun 98 gitu kan. Dengan segala macam ini itu yang mahasiswa asli naik kantor DPR tuh. Dan sekarang saya dengan mudah nih bisa ke kantor DPR ini, gimana ceritanya nih? Sebenarnya tidak mudah juga. 98 itu kan sebenarnya puncak daripada sejarah reformasi ya, di mana sekitar 120.000 mahasiswa ini menduduki gedung parlemen. Iya, betul. Termasuk saya salah satu juga ikut menduduki parlemen, biarpun hari ini jadi anggota parlemen. Artinya kita tahu betul 32 tahun rezim Soeharto ketika itu, bagaimana mahasiswa dengan krisis ekonominya dimulai dari Trisakti ya, ya akhirnya Soeharto mau lengser dan jabatan diserahkan ke Pak Habibie. Tentu ada makna reformasi hari ini. Ya mungkin kalau nggak ada reformasi jadi nggak jadi anggota DPR, ya kan? Artinya kita bersyukur reformasi yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa ini, atau teman-teman mahasiswa ini membuahkan hasil. Artinya bahwa semua hari ini sudah ada ruang gerak, baik pun kebebasan pers,
kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kedatangan Awin hari ini. Waduh. Artinya tentu semua dipermudahkan. Tentu Iya. jangan catatan. Ya, betul. Ketika ke gedung DPR harus punya tujuan. Oh, siap. Kalau nggak punya tujuan juga nggak bisa masuk. Sebenarnya tujuan Awin kemari Bang kan untuk memberitahukan kepada netizen nih sebenarnya apa nih kerja dari anggota DPR itu sendiri gitu kan. Oke, Bang Muslim, Awin juga mau tahu nih gimana sebenarnya sistem kerja anggota DPR itu di kantornya gitu. Misal, apakah Bang Muslim kerja sendiri atau ada yang membantu lainnya gitu? Oh ya, kebetulan memang DPR ini kan kalau pekerjaan sangat banyak. Oh. Saya merasakan betul sebuah periode jadi anggota DPR sangat padat. Iya. Tentu kita didukung oleh staf. Kita ada 5 staf ahli Oh, ya, iya. dan 2 aspri ya kan. Tentu DPR ini kan dibagi lagi dengan berbagai komisi. Karena ada komisi 1 sampai di komisi 11. Habis itu ada lagi yang namanya alat kelengkapan dewan. Ada badan anggaran, ada badan usaha rumah tangga, ada badan legislasi, ada badan akuntabilitas keuangan negara, ada juga badan kerjasama antar parlemen, ada juga kerja banyak sekali sebenarnya hal-hal yang tugas dan fungsi dan tanggung jawab anggota DPR. Dan sekarang ini kita di mana nih Bang? Inilah yang katanya ruang DPR mewah meriah, ternyata tidak seperti itu yang dibayangkan. Oke, Coba oke. bayangkan kita punya staf 7 orang, ruangan sekecil ini. Oke. Nanti ada lihat ruangan saya di sini. Ini adalah ruang staf. Ruang staf Oke. ini sebenarnya ada sekitar kurang lebih ya. Karena apa? Karena ingin banyak tamu, jadi kursinya banyak harus kita bawa masuk ke dalam. Oh iya, ini tadi ada tamu di depan. Bagi banyak tamu nih. Ini Oke, tamu oke. rata-rata ada dari mahasiswa, ada dari Aceh, bahkan ada di Siap. luar Aceh. Ayo kita lihat ruangan. Inilah ruang kerja anggota DPR yang selama ini Nah. kita mau berjuang. Waduh, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini adalah adik-adik mahasiswa. Ini kebetulan ini adik-adik mahasiswa dari Pasca Sarjana IPB, Oke, dari oke. dari Aceh Tengah. Ini sama dari Aceh Tengah. Ini dari Lok Semawe. Ya kan, ini dari anak adik kita yang baru selesai kegiatan di Semarang ya. Ini dari Banda Aceh. Ini dari Sumatera Utara juga ada nih. Horas, ya kan? Oke, berarti kawan-kawan inilah kan ruang kerja kantor Bang Muslim gitu. Nah, di yang kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya kerja dari anggota DPR? Nah, inilah kerjanya salah satunya yang seperti dijelaskan oleh Bang Muslim juga. Dan ini pemandangannya langsung ke Gelora Bung Karno ya Bang? Oh ya, Asik. ini kalian bisa lihat nanti gedung yang namanya gedung Kura-Kura di sini. Oh, iya. Ada lapangan bola. Ini kebetulan lagi ada ulang tahun dari Partai Gerindra, Gubernur Gerindra ini. Iya, iya. Jadi kita bisa menyaksikan. Kebetulan saya dapat ruangan di pojok, jadi Oh, sangat iya. sangat strategis. Emang view-nya langsung bagus gitu Bang? View-nya bagus, supaya kita nggak jenuh juga, bisa dilihat ke bawah ya kan. Silakan. Oke, siap. Nah, bisa juga menikmati inilah kondisi ruang DPR. Oke. Kita sudah sekian lama berjuang membangun gedung baru tapi di demo terus, ya kan? Iya. Ya akhirnya seperti inilah. Mungkin lebih bagus ruang eselon 1 di kementerian atau ruang 1 direktur ketimbang ruang kerja anggota DPR. Tapi kan tentu persoalan ruangan ini juga ya sudah, kita nggak usah bahas lagi, kita paling kinerjanya Siap, siap. sehingga ada manfaatnya jadi anggota DPR buat rakyat. Gitu loh, Win. Jadi Bang Muslim, boleh nggak nih sedikit tentang apa nih sebenarnya peran mahasiswa atau anak-anak muda di tahun politik di 2019 ini? Oke. Sebenarnya ini momentum. Iya. Saya pikir momentum ini kan datangnya hanya 5 tahun sekali. Jadi tentu harapan kita mengajak seluruh netizen khususnya dari mahasiswa, termasuk juga anak-anak muda ya dimanapun dia berada, ini ambil peran. Jangan sampai anak muda ini ataupun adik-adik mahasiswa apatis terhadap pesta demokrasi ini. Kenapa? Karena masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda, termasuk peristiwa reformasi di tangan tadi. Coba kalau nggak ada adik-adik mahasiswa ini, mungkin nasib bangsa kita mungkin nggak tahu gimana lagi, ya kan? Tentu kalau hitung-hitung waktu kan hanya tinggal 2 bulan. Jadi ini kita mendorong supaya peran anak-anak mahasiswa ikut andil dalam pesta demokrasi. Bagaimana dia mengawal pesta demokrasi harus betul-betul berjalan secara jujur dan adil. Jadi sehingga siapapun yang berkompetisi besok itu betul-betul mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Boleh nggak abang ceritain dikit fokus abang kemarin di periode kemarin itu tentang apa, dan di periode kedepannya apa nih bakalan fokusnya? Ya, terima kasih ya. Saya sudah berperiode DPR, tentu sudah ada 3 komisi yang saya tempati ya. Pertama setahun setengah ada di Komisi 2 pemerintahan, kemudian kurang lebih 8 tahun ini di Komisi Pendidikan, Iya. 10,
Alhamdulillah selama di pendidikan pun sudah cukup banyak yang kita kerjakan, kita perjuangkan, termasuk juga memperjuangkan 12 kampus negeri di Aceh. Oh, 12. Ada juga sekitar 150.000 beasiswa PIP. 150.000 itu kita sebarkan di 8 kabupaten kota, itu kepada anak SD, SMP, SMA. Nah, dan sekarang masih kita bagi-bagikan, termasuk di kabupaten kota. Kemudian juga banyak yang kita lakukan, termasuk masalah pembangunan infrastruktur, dunia pendidikan, kemudian seperti traktor, hand traktor di bidang pertanian juga ya. Kemudian ada rumah rehab, ada lapangan desa, event-event pariwisata, badan ekonomi kreatif, bagaimana kita termasuk banyak program-program yang kita bisa mempromosikan Aceh. Oke. Bisa kita jual. Nah, untuk kedepannya nih, apa nih kira-kira target yang Bang Muslim ingin capai lagi? Tentu ke depan ini kan saya ingin lebih fokus nanti ke bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Tentu insya Allah kalau saya diizinkan Allah dan juga dikerja oleh masyarakat Aceh untuk terpilih di periode ketiga, kerja akan lebih banyak fokus di bidang ekonomi ya. Hari ini mungkin kita lihat di Aceh khususnya kan kebanyakan ada hanya satu perusahaan dari Thailand, misalnya PT Bopa. Nah, itu tapi kan mereka juga tidak bisa meng-cover. Mereka modalin, tapi tetap petani itu tidak akan sejahtera karena kita bergantung semua kepada perusahaan itu. Coba kalau ini pemerintah nih ambil bagian dari sini, tentu diberikan satu permodalan, dia dorong bagaimana tumbuh UMKM ini sehingga bisa memberikan satu nilai tambah dan juga manfaat buat masyarakat. Jadi sehingga kebutuhan telur itu baru sisi telur aja, belum lagi misalnya sisi perikanannya. Kita tahu betul di Aceh itu banyak tambak-tambak ikan yang sudah terlantar. Ini kan harus kita dorong supaya ini juga bisa tumbuh lagi untuk industri perikanan, belum sektor pariwisata. Ini menarik. Saya yakin Awin kan paling banyak mempromosikan Aceh di mata dunia, bahkan nasional terhadap potensi vlog-vlognya. Ini saya pikir juga perlu kita dorong. Itu aja sih sebenarnya harapan kita. Tentu saya mohon doa restu kepada masyarakat Aceh, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Ya, mudah-mudahan saya didukung kembali. Jadi sehingga kerja nyata saya untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk mahasiswa ini bisa terus dikerjakan. Selanjutnya, thank you. Oke Pak Alan, kita sekarang mau kemana? Ini kita setelah paripurna, setelah main-main ke kantornya Bang Muslim, dan sekarang kita pulang.